Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberkati kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudari-saudariku yang diberkati Tuhan, kita berjumpa lagi dalam sharing firman-Mu, pelita bagi kakiku. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan hari ini, yang saya ambil dalam Mazmur pasal 69, ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Firman Tuhan mengatakan demikian, Engkau mengenal celahku, maluku dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapan-Mu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menanti-nantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, Daud dipilih untuk menjadi raja bagi Israel, diurapi, saudara, lebih tepatnya. Daud diurapi menjadi raja pada usia remaja. Tapi diurapi, saudara, dan kemudian dilantik, itu berbeda. Jadi Daud terpilih menjadi raja, saudara, ketika Tuhan menolak Saul sebagai raja Israel. Kemudian dari anak-anak Isai, Tuhan menyuruh Samuel untuk datang untuk mengangkat salah seorang anak Isai, saudara, untuk menjadi raja Israel berikut. Kakak-kakak Daud tampil dan Daud tidak hadir pada waktu itu, saudara. Tapi mereka, kakak-kakak Daud, menurut pandangan Samuel, mereka punya kemampuan untuk menjadi raja. Tetapi Tuhan menolak mereka juga. Mereka punya kemampuan untuk menjadi raja, tapi Tuhan menolak mereka. Sehingga akhirnya Daud dipanggil, saudara, mana masih ada nggak anak kamu? Oh ada, dia sedang mengembalakan kambing domba. Daud dipanggil dan Tuhan bicara kepada Samuel, lantik dia, urapi dia sebagai raja Israel berikutnya. Saudara yang diberkati Tuhan, Daud mungkin tidak punya ciri-ciri untuk menjadi raja. Mungkin pada saat itu pun Daud tidak punya kemampuan untuk menjadi raja. Tetapi Daud punya hati untuk menjadi raja. Hatinya itu, saudara, bisa menjadi raja. Tapi Daud tidak punya kemampuan mungkin. Tidak punya ciri-ciri ketika dia masih remaja untuk bisa menjadi raja. Dan ketika Daud diurapi menjadi raja, itu ada waktu yang cukup panjang sampai Daud dilantik untuk menjadi raja. Saudara, seperti diurapi menjadi raja itu seperti nubuatan bahwa Daud akan menjadi raja, tapi tidak segera, ada waktu. Saudara, Saul mengejar Daud untuk membunuh Daud karena dia marah, dia iri dengan Daud. Tapi Daud selalu selamat. Oke? Ada rencana untuk membunuh, ada rencana untuk menyingkirkan Daud oleh Saul dan pasukannya. Tapi Daud selalu selamat karena dia dilindungi oleh Tuhan. Daud melarikan diri, saudara. Daud bersembunyi dari keadaan seperti itu. Tapi saudara harus mengerti bahwa Tuhan menyertai Daud. Saudara, hal semua itu Tuhan kerjakan buat Daud untuk mempersiapkan Daud untuk menjadi raja. Okay? Dia punya hati. Dia punya the best quality heart. Hati yang baik. Sehingga Tuhan menilai. Karena Tuhan selalu menilai saudara bukan dengan kemampuan yang paling utama. Walaupun kemampuan itu harus saudara miliki. Bukan itu, saudara. Bukan dengan kecakapan. Bukan, saudara. Tapi Tuhan menilai hati. Dan itu yang Tuhan dapati dari Daud. Dia punya hati untuk bisa menjadi seorang raja. Dia punya the best quality heart. Dia punya kualitas hati yang sangat baik, saudara. Tetapi, saudara, kualitas hati juga tidak cukup. Makanya Tuhan membawa Daud, saudara, untuk Tuhan latih. Dia dikejar-kejar Saul. Ada banyak hal yang dia alami sebelum dia dilantik menjadi raja. Sampai pada suatu hari, Daud akhirnya, saudara, dia dilantik untuk menjadi raja. Dan segala sesuatu itu ada waktunya. Daud sempat mengatakan di sini, saudara. Ini salah satu contoh bahwa Daud ini, saudara, memiliki hati sebagai seorang raja. Ketika dia dalam kesesakan, kalau saudara baca di Mazmur 69, Daud bilang begini kepada Tuhan. Dia tidak lalu protes kepada Tuhan. Dia bilang kepada Tuhan, Engkau mengenal celahku. Engkau mengenal nodaku. Saudara, Daud mengakui bahwa dia bukanlah manusia yang sempurna. Saya berjumpa dengan banyak orang, saudara, ketika mereka punya masalah, mereka dalam kesesakan, yang kadang-kadang mereka tanyakan kepada saya sebagai seorang hamba Tuhan, mereka tanya, Pak Pendeta Pastor Nixon, apa salahku? Apa dosaku?
Saya bilang, saudara, banyak salah kita, banyak dosa kita. Kadang-kadang kita kan suka berpikir begini, apa salahku ya, apa dosaku? Banyaklah dosamu, banyaklah dosa saya. Saudara, nggak usah bertanya. Tuhan mungkin tertawa kalau kita bertanya seperti itu. Lihat Daud, ketika dia dalam kesesakan, dia bilang, engkau tahu celahku, engkau tahu nodaku, engkau tahu kesalahanku. Saudara, itu menunjukkan ketika pun Daud ditegur saudara satu kali oleh Tuhan, ketika dia jatuh dalam dosa persinahan oleh Nabi Nathan, Daud bertobat. Karena dia tahu itu salah. Itu yang menunjukkan bahwa Daud itu punya hati sebagai seorang raja. Dia punya hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak membela diri. Dia tahu dia ditegur dan dia salah, dan Daud berubah. Saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini memang juga hari-hari yang gak gampang. Hari-hari yang cukup sulit, saudara, untuk kita hadapi. Dalam pelayanan saya sebagai seorang hamba Tuhan, baru kali ini, saudara. Baru kali ini. Bahkan boleh saya katakan, baru tahun ini, saudara. Hampir setiap hari, saudara. Saya mendengar kematian orang-orang yang saya kenal, baik secara langsung maupun tidak langsung, saudara. Mereka memberitahukan saya, minimal satu hari ada 2 orang yang meninggal. Dan rata-rata itu karena COVID-19. Wah, udah gampang melalui semua. Dalam sejarah hidup saya, saudara, ini yang paling, angka kematian yang paling tinggi yang pernah saya kenal. Karena hampir tiap hari ada yang telepon, minimal 2. Mereka pergi meninggalkan dunia ini. Tapi saudara, saya bersuka cita, saya berbahagia. Karena rata-rata saudara mereka orang percaya, mereka orang beribadah. Saya sempat merasa begini, luar biasa ya. Firman Tuhan yang kami taburkan selama ini kepada jemaat di gereja-gereja, itu menguatkan mereka. Walaupun saudara mereka seakan-akan tidak menerima. Tapi yang pasti saudara, mereka beriman bahwa teman mereka, saudara mereka, orang yang mereka kasihi, sudah ada di surga, saudara. Sudah ada yang kita suka bilang, sudah ada di Yerusalem baru. Gak gampang. Ini rekor, saudara. Belum pernah dalam kehidupan pelayanan saya menemui angka apa ya, orang meninggal, angka orang yang menangis karena kepergian saudaranya itu tinggi sekali, saudara. Ya, belum pernah dalam sejarah pelayanan saya. Ada satu keluarga, saya mau cerita kepada saudara. Ada satu keluarga, keluarga inti ini terdiri dari 5 orang. Dan dari awal tahun 2021 sampai hari ini, saudara, dari 5 orang dalam keluarga itu, 3 telah meninggal. 3 telah kembali ke rumah Bapak. Dan 3-tiganya kena COVID. Wow. Saudara, ketika satu anggota keluarga meninggal, mereka cukup syok. Mereka cukup syok, saudara. Mereka sangat-sangat terpukul. Saya menguatkan mereka. Sekali lagi seperti yang saya selalu bilang, bukan COVID yang mengambil mereka. Tapi memang udah waktunya. Mereka cukup terpukul, tapi mereka kuat. Karena ketika anggota keluarga mereka yang ini saudara meninggal, pertama itu meninggal, dia bilang begini. Ya, sempat mereka beritahu saya juga, dia bilang begini. Ingatlah kata-kata Rasul Paulus. Bagi orang percaya, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara lihat, orang kalau penuh dengan firman, dia akan memandang apapun dengan cara dengan firman. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Yang kedua, saudara, kena COVID juga. Mereka udah bisa lebih menerima, saudara. Dan rata-rata, yang pertama, yang kedua, saudara, ketika meninggal, mereka tersenyum. Tidak ada rasa takut sama sekali, saudara. Tidak ada rasa takut sama sekali. Oke. Yang paling luar biasa, saudara, ketika mereka harus menerima kenyataan, satu lagi anggota keluarga mereka meninggal. Yang ketiga, dalam tahun 2021 ini, dan semuanya kena COVID. Tapi yang ketiga ini, saudara, yang paling, dia luar biasa sekali. Ketika dia tahu dia sudah akan meninggal. Karena dia lihat, ada malaikat yang jemput dia. Ada orang tua yang datang untuk menjemput dia. Oke. Saudara, rata-rata saya tahu bahwa orang percaya, kalau meninggal, saudara, mereka tidak takut. Karena, saudara, mereka tahu, mereka kembali ke rumah Bapa. Dunia ini hanyalah tempat perantauan. Warga negara asli kita adalah sorga. Saudara, dia mengangkat tangan dan mereka bilang ketika itu dia ajak mereka untuk nyanyi sama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem,
kota mulia, hatiku rindu ke sana. Mereka nangis ketika mereka nyanyi sama-sama ini. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kenapa lagu itu mengatakan bahwa kami masuk sana? Dikatakan bahwa saya, karena itu sangat-sangat pribadi, saudara. Saudara, mereka menyanyi berulang-ulang sampai saudara mereka ini putus nafas. Dan mereka juga bilang begini, kami bersyukur Pak Nixon, kami keluarga kami yang 3 itu telah ke Yerusalem baru, dan kami berlima di keluarga itu juga, saudara. Mereka sama-sama udah pernah ke Israel, walaupun dengan waktu yang berbeda. Mereka sama-sama sudah ke Israel, sudah ke Yerusalem di dunia ini, dan mereka bilang mereka akan ke Yerusalem yang ada di surga. Oke. Saudara, mereka sempat berputus asa dengan keadaan yang ada. Tetapi saudara, ketika mereka melihat firman Tuhan, tidak ada yang menghibur mereka. Mereka keluarga yang kecil, keluarga yang sederhana, saudara. Tapi mereka bilang begini, Pak Nixon, kalaupun Pak Nixon ceritakan itu, biar hanya sedikit orang aja yang tahu. Bahwa mereka mengalami itu, tapi mereka mengalami damai sejahtera. Saya mau cerita satu hal lagi, saudara. Kadang-kadang kita menghadapi di saat kita putus asa, saudara. Kita menghadapi saat-saat, saudara, kita mengharapkan ada orang yang datang membantu kita, menghibur kita. Tapi nggak ada, saudara. Tapi saya ingin bilang kepada saudara, kalau saudara putus asa, saudara berputus asa di keadaan semacam ini, itu menunjukkan saudara manusiawi. Dan yang bisa mengobati rasa putus asa kita itu cuma Tuhan. Saya mau cerita lagi satu mujizat bagi saudara. Saudara, sepasang suami istri, saudara, mereka sudah 9 tahun menikah dan mereka belum memiliki anak. Dan mereka terdampak juga, walaupun tidak terlalu besar, tapi mereka terdampak karena pekerjaan mereka masih berjalan, saudara, walaupun ada penurunan, tapi sedikit lah, tapi ada pengaruhnya, saudara. 9 tahun mereka menikah, saudara, dan mereka belum memiliki keturunan. Nanti, saudara, bulan November tahun ini, itu 10 tahun usia pernikahan mereka. Dan walaupun begitu mereka mengalami kesulitan juga, saudara, karena mereka baru 2 tahun yang lalu mereka membeli rumah mereka yang baru, ya, yang lebih baik dan lebih besar, dan mereka masih mencicil. Dan yang paling mereka khawatirkan itu cicilannya mereka, saudara, untuk rumah mereka. Ya. Kalau yang lain soal makan dan lain pengeluaran kebutuhan itu bisa disikapi. Tapi untuk cicilan rumah, cicilan kendaraan, saudara, walaupun bisa diatur, saudara, tapi pada prinsipnya tetap harus dibayar. Saudara, mereka sempat, awal-awal mereka bilang begini, Pak Nixon, masa depan COVID ini ada di mana sih? Saya bilang begini, masa depan COVID itu kita nggak tahu. Tapi masa depan kita saya tahu, ada di tangan Tuhan. Saya bilang begini, kalau kita hidup, berkat kita pasti akan selalu ada. Dan saudara, mereka sempat putus asa juga, apa yang mereka harus lakukan. Oke, saudara tahu, ketika Januari kemarin mereka cerita, ketika paman mereka, saudara, berulang tahun, paman mereka ini kaya, orang yang sangat sukses, orang yang sangat berhasil, saudara, tapi pelitnya luar biasa. Pamannya mengatakan bahwa dia bukan pelit, bukan karena jahat, tapi dia juga dari miskin dulu, dan dia bisa kaya raya hari ini, itu karena kerja keras. Jadi dia mendorong saudara-saudaranya untuk kerja keras. Dan saudara, pamannya ini saudara orang Kristen. Nah, waktu pamannya ulang tahun Januari kemarin, pamannya sempat bilang begini kepada mereka, kalian kan udah hampir mau 10 tahun menikah, dan gak punya anak. Kalau sampai kalian memiliki anak, saya bilang sama kalian ya, kamu hamil tahun ini, kamu punya anak ya, atau hamil tahun ini, saya kasih kalian hadiah 700 juta. Kalian kan orang Kristen, suka angka 7. Nah, saya kasih 700 juta. Sambil pamannya tertawa, kayak tertawa gak percaya gitu, kan mungkin lah udah 9 tahun kok, apalagi dalam keadaan saya kayak gini. Saudara, dan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan ketika papanya mengatakan begitu, mereka bilang gini, amin. Dan saudara, beberapa minggu yang lalu, mereka ke dokter, karena dia terlambat bulan, dan itu sudah biasa sebenarnya. Sudah biasa dalam ibu ini terlambat bulan, saudara. Tapi dia merasa ada yang gak enak dengan tubuhnya. Ketika saudara ada sesuatu gitu, ketika ke dokter, teman mereka juga dengan tetap protokol kesehatan, untung teman mereka juga dokter kandungan, dan ketika dokter periksa, ternyata saudara, ibu ini hamil 3 bulan. Mereka beritakan kepada pamannya sempat kaget, tapi pamannya saudara konsekuensi. Bahkan pamannya mereka
pamannya dia mengasihkan hadiah kepada mereka karena pamannya sebenarnya baik dan orangnya konsekuensi. Itu kan yang membuat pamannya sukses. Pamannya memberikan total kepada mereka 1 miliar uang cash. Saudara lihat cara Tuhan menolong. Saudara, saya berharap saudara jangan putus asa. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menolong. Saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi Tuhan tahu cara menolong saudara.